guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau cerita tentang asal-usul nasi Padang. Yuk kita let's go. Padang merupakan makanan yang paling populer di seluruh Indonesia. Hampir di setiap tempat pasti ada restoran Padang. Karena memiliki rasa yang enak, gurih, dan lauk yang bisa kita pilih-pilih dengan bumbu yang kaya akan rempah. Karena rasa yang enak ini, nasi Padang bahkan pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar makanan terbaik di Asia Tenggara versi Taste Atlas pada tahun 2023. Nasi Padang juga dikenal sampai ke negara tetangga dan luar negeri secara luas. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang asal-usul nasi Padang? Yuk kita masuk dalam ceritanya. Masakan khas Minangkabau atau Padang ini mulai terbentuk dan memiliki akar yang kuat saat terjadi perdagangan di wilayah Sumatera Barat. Jalur perdagangan yang ramai sejak zaman dahulu membawa berbagai rempah dari India dan Timur Tengah. Para pedagang yang singgah memperkenalkan bumbu dan teknik memasak yang kaya akan rempah, yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat menjadi cita rasa khas Minangkabau. Penggunaan rempah yang melimpah dalam masakan ini menjadi ciri khas utama yang membedakannya dari kuliner lain di Nusantara. Perpaduan santan, cabai, dan berbagai bumbu tradisional menghasilkan rasa gurih, pedas, serta aroma yang menggugah selera. Teknik memasaknya pun beragam, mulai dari menggoreng, memanggang, hingga merebus dalam kuah santan kental. Hal inilah yang membuat masakan Padang memiliki cita rasa yang unik dan tetap populer hingga kini. Jadi guys, asal-usul nasi Padang ini bermula saat masa kolonial Belanda pada tahun 1960-an. Pada saat itu, para kolonial Belanda membangun jalur transportasi selama masa PRRI. PRRI ini adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ya, di Bukit Tinggi. Sayangnya, jalur transportasi itu jaraknya sangat jauh. Demi kemudahan proses perdagangan barang, Belanda perlu menciptakan alur yang efisien. Nah, agar tidak terlalu jauh, kolonial Belanda memilih Padang untuk ibu kota daerah administrasi. Semua hasil bumi Sumatera Barat yang layak untuk dijual ke pasar mancanegara harus dibawa ke Padang. Dan semua barang kebutuhan daerah harus didatangkan dari Padang. Nah, kendaraan yang digunakan untuk perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang yaitu menggunakan pedati. Bagi yang belum tahu, pedati itu adalah alat transportasi tradisional yang digerakkan oleh sapi atau kerbau ya guys. Nah, karena pedati ini membutuhkan waktu istirahat saat melakukan perjalanan, maka didirikan 6 pos peristirahatan di sepanjang jalur tersebut. Semuanya dilengkapi dengan rumah makan yang menghidangkan aneka lauk pauk dan sayuran. Awalnya, restoran tersebut hanya khusus para bangsawan yang melakukan perjalanan dari Bukit Tinggi ke Padang. Pada awalnya, restoran tersebut diberi nama dalam bahasa Belanda yaitu Padangse Restoran. Penamaan itu kemudian diringkas dan dikenal dengan nama nasi Padang. Asal-usul nama nasi Padang sebenarnya adalah sebutan bagi makanan khas Minangkabau, yang mana restoran tersebut dikelola oleh orang Minangkabau juga. Dengan demikian, restoran itu pun dikenal dengan nama Rumah Makan Padang. Nah guys, penambahan kata Padang adalah wujud dari perubahan identitas yang dilakukan oleh orang Minangkabau saat adanya pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Asal-usul nasi Padang berlanjut dengan adanya perantauan besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain hingga ke Pulau Jawa. Laki-laki Minangkabau dikenal pandai memasak. Nah, laki-laki Minang yang merantau ini membawa serta kebiasaan memasak mereka dan kuliner khas daerahnya. Untuk bertahan hidup,
Saat merantau, kebanyakan dari mereka memakai keahlian memasaknya dan membuka warung makan Padang di tempat mereka merantau. Hal inilah yang membuat warung makan Padang bermunculan di banyak tempat di luar Sumatera Barat. Nah, warung-warung ini tidak hanya menjual makanan, tapi juga dia memperkenalkan budaya Minangkabau kepada masyarakat luas. Seiring waktu, rumah makan Padang mulai dikenal luas dan menjadi pilihan utama masyarakat yang mencari hidangan enak dengan harga yang terjangkau. Popularitasnya pun meningkat hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga ke Eropa. Di daerah asalnya, sebenarnya penyajian nasi Padang ini seringkali berbeda dengan yang ada di perantauan. Rumah makan Padang di Sumatera Barat lebih banyak berbentuk warung sederhana di pinggir jalan. Berbeda dengan rumah makan Padang di luar Sumatera yang memiliki tampilan mewah dan ornamen khas Minangkabau. Namun, esensi dari masakan ini tetap sama, yaitu menyajikan lauk beragam dengan bumbu kaya dan rempah yang menggugah selera. Penyajian nasi Padang juga memiliki dua metode yang umum ditemukan. Pertama, pelanggan dapat memilih lauk langsung dari etalase sebelum makanan disajikan di meja. Kedua, pelanggan yang datang akan langsung disajikan berbagai macam lauk di meja, lalu hanya membayar lauk yang mereka konsumsi. Kedua metode ini jadi ciri khas yang membedakan rumah makan Padang dari tempat makan lainnya. Nah, keunikan lain dari rumah makan Padang adalah cara penyajian nasinya. Porsi nasi yang disajikan untuk makan di tempat biasanya lebih sedikit dibandingkan nasi yang dibungkus untuk dibawa pulang. Banyak pelanggan yang meyakini bahwa porsi nasi bungkus lebih banyak dibandingkan yang disantap langsung di warung. Hal ini diduga berasal dari kebiasaan pedagang yang ingin memberikan lebih banyak nasi sebagai bentuk pelayanan terbaik kepada pelanggan mereka. Warung makan Padang juga dikenal dengan kecepatan pelayanannya. Pelayan di rumah makan Padang biasanya dapat menyajikan pesanan dengan sangat cepat. Hal ini karena lauk sudah siap di etalase dan pelanggan hanya tinggal memilih. Nah, keberadaan nasi Padang telah menjadi bagian dari identitas kuliner Indonesia. Sejarah nasi Padang yang panjang dan kaya akan pengaruh budaya menjadikannya lebih dari sekedar makanan. Dia menjadi simbol dan kekayaan dari tradisi Minangkabau. Nah guys, inilah cerita asal-usul nasi Padang. Makasih sudah menonton. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.